Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Nurul Hasanah. Saya dari kelompok 3 dengan materi yaitu Teknologi Media Pembelajaran Bahasa Arab. Saya di sini dari Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah pengertian pembelajaran bahasa Arab. Dengan materi pembelajaran yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran bahasa Arab, yang kedua, keterampilan bahasa Arab, yang ketiga, tingkat pembelajaran bahasa Arab, dan yang keempat adalah unsur pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran sama dengan interaction atau pengajaran. Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan. Dengan demikian, pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar yang dilakukan oleh seorang siswa dan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. Bahasa Arab atau Al-Lughatu Al-Arabiyah atau secara ringkas yaitu Arabi adalah salah satu bahasa simetik tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa simetik dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa Arab ini dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini adalah bahasa yang resmi dari 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Sementara itu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang telah mengalami perkembangan sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa asing. Yang kedua adalah keterampilan bahasa Arab. Tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa Arab, sehingga memperoleh kemahiran berbahasa yang meliputi 4 aspek, yaitu yang A, kemahiran menyimak. Kemahiran menyimak sebagai kemahiran berbahasa yang sifatnya reseptif, menerima informasi dari orang lain atau pembicara. Yang B, kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan kemahiran berbahasa yang sifatnya reseptif, menerima informasi dari orang lain atau penulis di dalam bentuk tulisan. Membaca merupakan perubahan wujud tulisan menjadi wujud makna. Yang C, kemahiran menulis. Kemahiran menulis merupakan kemahiran bahasa yang sifatnya yang menghasilkan atau memberikan informasi kepada orang lain atau pembaca di dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud tulisan. Dan yang ke-D adalah kemahiran berbicara. Sedangkan kemahiran berbicara merupakan kemahiran yang sifatnya produktif, menghasilkan atau menyampaikan informasi kepada orang lain atau penyimak di dalam bentuk bunyi bahasa, atau tuturan merupakan proses perubahan wujud bunyi bahasa menjadi wujud tuturan. Yang ketiga, tingkat pembelajaran bahasa Arab. Yang A, Al-Mubtadi'in atau pemula. Al-Mubtadi'in atau pemula adalah tingkatan yang paling awal dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan biasanya, materi yang paling cocok untuk tingkatan ini adalah menghafalkan mufrodat, percakapan yang sederhana, dan mengarang terarah. Yang B, Al-Mutawassitin atau yang menengah.
Al-mutawasitin atau yang menengah adalah tingkatan di mana siswa pada tingkatan ini berarti dia sudah mendapatkan beberapa materi tentang bahasa Arab. Dan tugas seorang guru pada saat itu adalah memberi penguatan terhadap materi-materi yang sudah didapat oleh siswa, sehingga bisa mahir dalam materi tersebut. Yang C, al-mutaqaddimin atau yang mahir. Pada tingkatan ini, siswa sudah mulai mahir terhadap materi-materi bahasa Arab dan materi yang sesuai bagi siswa. Yang sudah pada tingkatan ini adalah mengarang bebas. Ini biasanya digunakan pada level tingkatan tinggi karena di situ keterampilan kreativitas dari seorang penulis sangat diandalkan. Yang keempat adalah unsur pembelajaran bahasa Arab. Yang A, al-aswat atau bunyi. Dalam pembelajaran bahasa, penguasaan terhadap bunyi menjadi sangat penting. Tujuannya, pembelajaran bunyi secara umum meliputi penguasaan seluruh sistem bunyi baik dalam bentuk mengenal dan memahami bunyi secara reseptif, maupun dalam bentuk mengelafalkan dan menggunakan bunyi bahasa secara aktif produktif. Selain dalam bentuk konsonan dan vokal, sistem bunyi meliputi tinggi rendahnya suara, tekanan kata dan kalimat, intonasi dan sebagainya. Yang B, al-mufradat atau kosakata. Penyampaian pesan bahasa menuntut penggunanya untuk bisa memilih kosakata yang tepat dan sesuai agar dapat menggunakan makna yang dikehendaki. Pemahaman yang tepat terhadap pesan yang disampaikan melalui bahasa banyak ditentukan oleh pemahaman dan penggunaan yang tepat terhadap kosakata yang digunakan dalam percakapan tersebut. Yang C, al-qawaid atau tata bahasa. Al-qawaid merupakan salah satu komponen bahasa yang penting dan tidak terpisahkan berkaitan dengan penataan kata dalam merangkai kata-kata. Selain itu, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Tujuan pembelajaran tata bahasa secara garis besar meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.